Shalom Bapak Ibu Saudara. Bersyukur sekali saat pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam Selamat Pagi Bapak. Mari kita persiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Kita mau tundukkan kepala kita. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan saat pagi hari ini Tuhan izinkan kami untuk datang ke hadirat-Mu, untuk menyembah-Mu. Terimalah Tuhan setiap pujian kami dan penyembahan kami. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Kita pujikan dari awal. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud menyembah-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah
Yesus, ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Mari kita sembah Allah kita saat pagi hari ini kita datang di hadirat-Nya yang kudus. Oh, syukur kami menyembahmu Tuhan. Haleluya. Syukur Tuhan, kami bawa hidup kami mau memuliakan-Mu. Haleluya, haleluya. Yesusku, syukur. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan izinkan saat pagi hari ini kami boleh datang di hadirat-Mu, memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah setiap pujian kami, penyembahan kami keluar dari dalam hati kami dengan penuh ucapan syukur. Saat ini Tuhan, tiba waktunya kami mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, buka setiap hati kami, setiap telinga kami, supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan segenap hati. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program Selamat Pagi Bapa. Kita telah memuji, kita telah memuliakan nama Tuhan, dan tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan sedikit tentang firman Tuhan. Masih dalam seputaran tema yang sama tentang Kristus adalah batu penjuru, dan pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan untuk fokus kita terhadap fokus kepada hal yang rohani, bukan kepada hal yang jasmani. Kita telah mempelajari banyak hal tentang Kristus adalah batu penjuru. Dan kita akan membuka di dalam 1 Petrus 2. Kita mulai dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Demikian firman Tuhan. Selama 1 bulan ini kita mempelajari bagaimana Kristus adalah batu penjuru dalam kehidupan setiap kita, orang percaya. Dan beberapa waktu lalu dalam firman Tuhan, di dalam program Selamat Pagi Bapa, kita juga mempelajari bersama bahwa kita adalah batu hidup, dan kita adalah rumah rohani yang dibangun di atas dasar Kristus. Nah, seharusnya hal ini memfokuskan kita, menyadarkan kita bahwa seharusnya kita menaruh porsi lebih pada hal-hal yang bersifat rohani, bukan hal yang bersifat rohani. Karena kita pun adalah rumah rohani, batu hidup. Seharusnya kita pun memfokuskan pada hal hidup dan hal yang rohani, bukan sebaliknya. Sebagai batu hidup yang digunakan sebagai pembangunan rumah rohani di atas dasar Kristus, seharusnya fokus kita pada hal ini. Hal-hal yang rohani, hal hidup, dan hal yang rohani. Bukan sebaliknya. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 3, 1 Petrus 1 ayat 18-19, dan 1 Petrus 1 ayat yang ke-23. Dengan jelas Rasul Petrus mengingatkan kepada kita bahwa kita telah ditebus. Kita telah ditebus. Tema yang kita pelajari bulan lalu. Bahwa kita ditebus oleh Kristus. Darah yang mahal, darah yang sempurna. Seperti darah anak domba yang tak cacat dan tak bercela. Darah anak domba Allah. Bukan dengan hal yang fana,
tapi dengan darah Yesus yang sempurna. Kita ditebus oleh Kristus dengan darahnya yang sempurna. Dan kita pun dilahirkan kembali oleh kebangkitan Kristus Yesus. Kita dilahirkan kembali pun bukan dengan benih yang fana, namun dengan benih yang kekal, yaitu di dalam Kristus. Kita dibangkitkan bersama-sama dengan kebangkitan Kristus, sehingga tubuh jasmani kita seharusnya dalam tanda petik mati, dan kita hidup sekarang, kita hidup sebagai manusia-manusia rohani, manusia rohani yang hidup di dalam tubuh jasmani. Dan seharusnya hal ini mengingatkan pada kita sebagai orang-orang yang memiliki batu penjuru di dalam Kristus, sebagai batu yang hidup, sebagai mereka yang dibangun di atas dasar Kristus, bahwa fokus kita seharusnya adalah hal yang rohani, bukan hal-hal yang jasmani ataupun hal yang duniawi. Seharusnya kita menyadari hal ini. Ketika kita ditebus Kristus, dibangkitkan oleh Kristus, sehingga tubuh jasmani kita telah mati dan kita hidup secara rohani. Ketertarikan kita dengan dosa menjadi tidak lagi seperti dahulu. Kita menjadi tertarik pada Kristus, hal yang rohani. Dan kita pun dilahirkan oleh benih yang tidak fana, yaitu firman Allah, Kristus. Kita dibangkitkan di dalam Kristus. Seharusnya fokus kita adalah fokus pada hal yang rohani, baik secara komunal maupun individual, baik gereja dalam artian kelompok, gereja kelompok maupun gereja secara individu. Seharusnya fokus kita pada Kristus. Pemberitaan Kristus jauh lebih penting dari hal-hal yang jasmani. Disiplin rohani kita membangun hidup kita dalam artian individual, dalam artian diri kita sendiri yang adalah gereja. Kita membangunnya fokus pada hal rohani, disiplin rohani. Kita membangun manusia rohani kita. Kita membangun satu bentuk disiplin rohani yang terus-menerus kita kerjakan sebagai perwujudan dari fokus kita terhadap fokus hal yang rohani. Kehidupan doa kita terus-menerus dibangun sehingga kita memiliki relasi yang lebih erat di dalam Kristus. Kita beribadah, kita bersekutu di dalam Kristus. Kita menjalankan ibadah minggu, ibadah tengah minggu, ibadah doa pagi sebagai bentuk bahwa kita memiliki fokus kepada Kristus sebagai orang-orang yang telah ditebus Kristus. Demikian juga dengan artian gereja secara kelompok. Marilah kita lebih mementingkan pemberitaan Kristus lebih daripada yang lain. Marilah kita lebih mementingkan Injil daripada yang lain. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk memberitakan kebaikan Kristus. Lalu apakah dengan kita fokus terhadap hal-hal yang rohani, kita menjadi mengesampingkan hal yang jasmani? Apakah kita ketika kita memiliki fokus yang lebih pada hal yang rohani, apakah kita menjadi legal untuk mengabaikan hal yang jasmani? Jawabannya tentu tidak. Kita melihat bersama bahwa kita tetap harus hidup dengan penuh tanggung jawab atas apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Sekalipun hal-hal itu adalah hal yang jasmani, tubuh kita, pelayanan kita, sekalipun itu terlihat jasmani, namun kita harus tetap fokus kepada hal yang rohani dan diwujudkan dalam hal yang jasmani. Bukan berarti hal-hal yang jasmani tidak penting. Hal ini penting, namun kita tetap lebih menaruh fokus pada hal yang rohani. Bukan berarti fisik gereja tidak penting. Fisik gereja pun penting agar kita semua dapat mendengarkan firman Tuhan dengan nyaman, dengan hikmat dan penuh fokus. Tapi marilah kita menaruhkan fokus kita, menaruhkan porsi yang lebih pada hal-hal yang bersifat rohani, yaitu Kristus. Sekalipun tubuh gereja secara fisik itu penting, namun hal yang lebih penting adalah Kristus. Marilah kita menaruh fokus pada hal rohani, bukan hal yang jasmani. Demikian pula dalam pelayanan Kristus. Kita dapat melihat Kristus pun dalam pelayanannya memberitakan kerajaan Allah, memberitakan Injil. Sekalipun Kristus memberitakan hal yang rohani, Kristus tidak mengesampingkan hal yang jasmani. Bahkan di dalam beberapa pelayanannya, Kristus menyembuhkan mereka yang sakit. Bukankah ini berarti Kristus juga menaruh perhatian pada hal yang jasmani? Demikian pula ketika Kristus memberi makan 5.000 orang. Kristus menaruh perhatian juga pada hal yang jasmani. Atau ketika Kristus mengubah air menjadi anggur, Kristus pun menaruh perhatian pada hal yang jasmani. Namun, Kristus tetap menaruh porsi lebih pada hal yang rohani. Karena Kristus pun paham bahwa hal yang rohani jauh lebih penting daripada hal yang jasmani. Di dalam kisah, ketika Kristus memberi makan 5.000 orang di dalam Yohanes 6, kita dapat melihat dan membaca bersama bagaimana ketika Kristus telah selesai memberi makan 5.000 orang, mereka mencari Kristus.
Lalu Kristus menegur mereka, "Bukan aku yang kamu cari, tapi roti yang membuatmu kenyang." Kristus menegur bahwa mereka hanya mencari hal yang jasmani, bukan mencari hal yang rohani. Marilah kita sebagai orang-orang yang telah ditebus Kristus. Marilah kita sebagai orang-orang yang telah dibangkitkan oleh Kristus. Orang-orang yang telah mati di dalam Kristus secara jasmani dan hidup di dalam manusia rohani. Sekalipun kita masih hidup di dalam kejasmanian, masih hidup di dalam daging, namun marilah kita menaruh fokus lebih pada hal-hal yang rohani. Marilah kita mementingkan hal yang rohani. Bagaimana kita membangun disiplin iman kita, disiplin rohani kita. Kita tekun beribadah. Kita menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan. Kita membangun kehidupan doa. Kita menjalin persekutuan. Kita menaruh fokus pada hal-hal yang ini. Lebih daripada kita fokus pada hal yang jasmani. Marilah sebagai orang percaya, batu yang hidup, mereka yang dibangun di atas Kristus sebagai dasar, sebagai batu penjuru. Marilah kita sama seperti Kristus, menaruhkan fokus pada hal-hal yang rohani, lebih daripada hal yang jasmani. Marilah kita tetap fokus pada Kristus, bukan pada hal yang lainnya. Sehingga kita pun dapat mempersembahkan persembahan yang rohani kepada Kristus. Kita menjalankan kehidupan rohani yang fokus pada hal rohani untuk mempersembahkan persembahan rohani kepada Allah. Saya selesai Bapak Ibu. Saudara, marilah kita menutup firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini di dalam doa. Bapak, terima kasih atas firman yang telah Tuhan sampaikan untuk setiap kami. Kami boleh diingatkan kembali bagaimana kami hidup sebagai batu hidup, sebagai rumah rohani yang dibangun di atas Kristus, sebagai batu penjuru, agar kami lebih fokus pada hal yang rohani, menaruh perhatian lebih pada hal-hal yang rohani, menaruh perhatian lebih pada disiplin rohani kita, membangun manusia rohani kita dalam kehidupan doa kita, dalam kehidupan kita beribadah, bersekutu di dalam Kristus, sehingga kita menaruh fokus yang lebih pada hal-hal ini, lebih daripada yang jasmani. Sekalipun kami menaruh fokus pada hal yang jasmani, kami mau tetap hidup di dalam, sekalipun kita fokus pada hal yang rohani, kita mau untuk tetap hidup di dalam jasmani ini, di dalam dunia ini, dengan penuh tanggung jawab, sebagaimana kami bertanggung jawab atas manusia rohani kami. Kami hidup, menghidupi manusia rohani kami dengan penuh fokus pada hal yang rohani dan diaplikasikan pada hal yang jasmani. Sehingga kami pun tidak mengabaikan apa yang Tuhan percayakan pada kami. Terima kasih Bapa telah menolong, membimbing dan mendorong kami untuk tetap tinggal dalam kebenaran Tuhan, untuk tetap tinggal, untuk fokus terhadap hal yang rohani, lebih daripada hal yang jasmani. Biarlah firman Tuhan ini terus kami ingat, Roh Kudus terus berbicara pada setiap kami untuk menuntun dan membimbing kami untuk tetap tinggal di dalam Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Kristus Yesus, dan Roh Kudus. Amin. Kita akan memasuki saat teduh. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, "Sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan." Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum
di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan, dan terlebih lagi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba waktunya kita akan mendengarkan informasi-informasi yang perlu diperhatikan. Yang pertama, latihan musik dan pujian setiap hari Kamis pukul 6:30 malam. Kemudian menara doa setiap hari Jumat pukul 6 sore. Dan berikutnya ibadah pemuda remaja Metanex setiap hari Sabtu pukul 5:30 sore. Kemudian ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu, jangan lupa setiap hari Minggu pukul 7:30 pagi. Dan yang terakhir adalah ibadah raya MCC setiap hari Minggu pukul 5 sore. Nah, saya undang mungkin Bapak Ibu Saudara punya saudara yang rindu untuk bergabung beribadah. Mari diajak, mari bersekutu bersama kita semua. Untuk itu saya akhiri, dan kita akan berjumpa lagi di program Selamat Pagi Bapa di berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Baiklah, kita akan berdoa penutup untuk Selamat Pagi Bapa hari ini. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur Tuhan berikan kesempatan kami untuk datang di pagi hari ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan, dan kami bersyukur pula Tuhan kami sudah mendengarkan firman-Mu yang menjadi tuntunan bagi kami dalam melangkah sepanjang hari ini. Bapa, mari Tuhan berkati setiap kami, memberkati, melindungi, menjaga setiap langkah kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri Selamat Pagi Bapa ini. Haleluya. Amin.